Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Pendidikan akan melakukan observasi wawancara ke sekolah SMK Bintang Harap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yulianto. Dan saya Emil Pandemia. Saya Ilmunia. Selamat waktunya kita. Tanggapan kalian itu bagaimana sih cara menghadapi hal tersebut ketika teman kalian itu mengalami dari yang saya sebutkan? Gimana, ayo silakan. Nama siapa? Aurora Wahyudi. Oke, sebutkan jawabannya. Pastinya kita harus nolongin teman kita yang dibully, terus kita harus membela teman kita selagi dia gak salah. Kalau dia salah, kita mau ngebela dia kayak gimana gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa dari Gunadarma. Ya, nama saya Muhammad Safri Yulianto. Saya Zahra Syakina Yuniar. Syafrul dan Zahra. Saya sedang berbicara dengan Pak siapa, Pak? Saya Pak Andi Darmawan. Oke, Pak Andi. Jadi di sini kita izin melakukan wawancara ya Pak, yang bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana proses pembelajaran para siswa di SMK Bintang Harapan ini. Proses pembelajarannya itu menggunakan metode seperti apa? Apakah metode pendekatan proses atau pembelajaran transformatif atau bahkan kemandirian belajar siswa? Kita izin ya Pak untuk melakukan wawancara. Iya. Saya mau nanya Pak, kira-kira apa ya tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat mendorong siswa tuh untuk fokus pada proses belajar? Baik, tantangan terbesarnya untuk saat ini, tantangan terbesarnya kalau di sekolah adalah bagaimana konsentrasi siswa, fokus siswa ke pelajaran tanpa diganggu dengan medsos. Jadi tantangan terbesarnya itu yang paling tinggi. Yang kedua tentang motivasi belajar siswa. Yang terbesar kedua ini tentang belajar siswa ini dari sisi motivasinya. Jadi kalau yang mempunyai motivasi tinggi dari awalnya, niat belajarnya tinggi, maka dia akan mengalahkan masalah-masalah yang lain. Ya, masalah medsos tadi, masalah yang lainnya akan dia kalahkan dan fokus ke belajar. Nah, motivasi ini ada beberapa kategori kalau di siswa di Bintang Harapan ini. Dari total 907 siswa saat ini yang menjadi peserta didik, motivasi ini menempati tantangan yang kedua yang terbesar gitu. Nah, jadi motivasi ini adalah satu dorongan dari siswa itu sendiri, keinginan untuk belajar atau untuk ingin tahunya supaya dia fokus ke pelajaran itu seberapa besar. Itu masalah yang terbesar yang kedua. Oke, apalagi kira-kira selain masalah tantangan yang terbesar, apalagi? Selain tantangan itu ya Pak, jadi bagaimana sih Bapak atau Ibu ini menghubungkan materi pembelajaran yang ada di sekolah ini dengan isu-isu nyata atau masalah sosial yang ada gitu di sekitar siswa agar pembelajaran yang disampaikan itu menjadi lebih bermakna gitu? Nah, betul, pada kegiatan pembelajaran di sini memang harus berbasis kontekstual. Jadi semua pelajaran baik dari mapel umum maupun mapel kejuruan terutama memang selayaknya seharusnya didekatkan dengan dunia nyata, terutama misalkan jurusan farmasi, di kompetensi keahlian farmasinya, karena memang itu untuk langsung ke kehidupan nyata, bagaimana dia meracik obat, bagaimana menimbang obat, bagaimana dosisnya, karena itu nanti langsung dipraktikkan pada dunia nyata. Jadi keterangan bahwa dosis jangan sampai salah, karena nanti itu berimpact pada dunia nyatanya. Jadi kalau itu langsung berhubungan. Di keperawatan juga sama. Di keperawatan bagaimana merawat pasien, ini kita dekatkan dan kita kontekstualkan. Contohnya mengukur tanda-tanda vital. Contohnya tekanan darah, denyut nadi. Ini peserta didik kita dari jurusan keperawat diminta untuk langsung mengukur tekanan darah keluarganya, bapak ibu orang tuanya, warga sekitar, ya, sehingga ini menjadi kontekstual yang real yang dirasakan oleh si siswa.
Karena ketika hanya materi pembelajaran itu ngawang-ngawang jauh, tidak ada korelasinya sama kehidupan nyata, ini akan menurunkan motivasi belajar si siswa. Gitu. TKJ juga sama, TKJ langsung, oh bagaimana masang wifi? Ini beneran, kalau masang wifi itu gimana sih? Setting supaya wifi ini nggak dijebol sama tetangga, kira-kira misalnya seperti itu. Ya, begitu juga dengan yang jurusan perkantoran. Oke, apalagi? Saya mau nanya nih Pak, gimana Bapak nanganin tekanan dan beban kerja yang ada di masalah pribadi sebagai guru sambil tetap ngejaga kualitas pembelajaran Bapak gitu? Aslinya berat sih ini kalau tekanan pribadi terus di sini ngajar harus sesuai profesional gitu. Aslinya berat untuk menghilangkan itu. Masalah pribadi di rumah, di luar sekolah, enggak selalu sampai gerbang sekolah itu ditinggalkan gitu aja. Pasti berimpact ke pembelajaran di kelas. Contohnya, saya lagi kesel atau apa, pasti ngaruh di pembelajaran. Tapi kalau caranya bagaimana mengatasi hal tersebut, maka yang saya lakukan adalah saya berpikir kembali bahwa ketika pembelajaran di kelas itu adalah wilayahnya siswa supaya dapat mengembangkan pengalaman belajar dia, maka saya tinggalkan, mungkin nggak seluruhnya semua permasalahan itu, dan saya kembali fokus bahwa si siswa ini untuk menggapai pengalaman belajar mereka gitu. Walaupun mungkin saya 100% nggak akan bisa full hilangkan permasalahan pribadi saya gitu, tapi kalau upayanya itu. Oke, ya gitu aja ya Pak pertanyaan wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama aku Marsha Putri Geja dari kelas 12 Farmasi 1. Perkenalkan, nama aku Efidah Hayani dari kelas 12 Farmasi 2. Aku Gisha dari kelas 12 Farmasi 1. Hai, kami mau kenalan dulu nih. Dimulai dari saya, nama saya Muhammad Syafiq Ito, bisa disambung email. Dan saya Ibrahim Rasyid. Ini ya untuk wawancara kalian. Pertanyaan pertama, saya mau nanya, menurut kalian proses belajar apa yang paling menarik dari kalian lakukan selama ini? Emang khusus gitu kita nyobain game-gamenya banyak gitu, gurunya juga suka ngasih game yang jadi membuat pelajaran itu lebih mudah terus menarik dan lebih seru. Ya kalau menurut aku sih sama nih farmakognosi karena emang paling mudah sih menurut kita ya. Terus juga selain itu kadang gurunya suka ngasih imbalan gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya ada urutan nomor pertama nih di kuisnya, nah itu kita kadang suka dikasih makanan entah apa atau enggak duit gitu loh, atau enggak voucher dari Indomaret. Gitu sih Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalau di luar tugas sekolah, apa kalian selain berinisiatif untuk melakukan pelajaran atau topik baru melalui internet, buku atau sumber lain gitu tanpa harus buku? Karena itu kayak kemarin tuh kita ada tes kemampuan akademik itu kita ada biologi sama PKL. Nah di sini tuh kita PKL-nya tuh lalu ke praktek dan teorinya itu kurang jadi terus contohnya kayak biologi kan biasanya kita kebanyakan ngambil biologi sama PKL. Nah biologi tuh kita cuma pelajari di kelas 10, di kelas 11 besok kita nggak pelajari, jadi kita harus di misalnya di TikTok atau di ya. Terus kalau saya sih biasanya materi bahasa Inggris ya kayak karena kan kita Indonesia ya kadang suka nyari pemahaman tersendiri gitu loh, kayak ditranslating dulu ke Indonesianya baru kita ngerti gitu. Jadi apakah kalian pernah mempelajari segala sesuatu gitu dari segi pembelajaran gimana, apakah kita belajarin soal matematika gitu? Coba tolong diceritakan bagaimana pengalaman itu mempengaruhi diri kalian.
sebelum praktek biasanya mereka suka nanya materi buat praktek. Biasanya itu buat perhitungan harga, kan kita riset gitu, nah terus kita ngitung harga risetnya. Biasanya tuh teman kalau dijelasin guru kan suka kurang ngerti, itu mungkin harus dijelasin sama langsung sendiri. Biasanya kan kalau guru kan langsung bareng-bareng gitu, nah mungkin itu lebih ngerti harus dijelasin sendiri gitu. Tapi pelajaran itu sih suka ngerti. Terus juga kadang teman malu nanya kali ya Kak, Iya. jadinya ke teman lebih gitu lah. Iya. Oh itu pelajaran kimia, kan waktu itu temen aku tuh emang kurang nangkep ya kan dari pengalaman yang guru sampaikan. Jadi aku paham apa yang guru sampaikan, jadi aku pengen tahu. Mungkin juga kan orang beda-beda ya pengalaman sendiri dan pendapatnya sendiri. Mungkin dia lebih ngerti sama apa yang perlu dilakukan juga. Ya terima kasih ya atas jawaban kalian semua. Sangat bermanfaat untuk penelitian kami di kelas ini. Terutama saat bercerita gimana ya pengalaman kalian tuh mengajari teman kalian gitu. Berusaha untuk teman kalian tuh agar paham gitu apa yang kalian jelasin, apa yang bisa jelasin. Karena kalau misalnya sama teman kan pasti lebih klop. Iya. Oke baik, terima kasih ya sekali lagi atas Lisha, Bertiga dan juga Marsha atas ya sebagai narasumber hari ini. Terima kasih. Sama-sama ya.